kita lihat kondisi pantai kita pada saat ini cukup memprihatinkan, bukan? Disinilah kita berdiri hari ini, di belakang kampus Universitas Negeri Padang, tempat yang biasanya menjadi ruang nafas bagi mahasiswa, tempat berlarinya angin laut dan suara pasir. Namun kini, garis pantai ini berubah, tidak lagi bersih seperti biasanya, tapi penuh dengan batang pohon, potongan akar, dan material kayu dalam jumlah yang sulit dihitung. Hujan yang turun beberapa hari terakhir bukan hujan biasa. Ia membawa cerita dari hulu, membawa tanah yang lepas dari lereng, membawa pepohonan yang tak lagi kuat berdiri. Dan semua kisah itu berakhir di pantai ini. Kayu-kayu yang terdampar ini bukan sekedar benda. Mereka pernah hidup, pernah menjadi penyangga udara dan tanah. Kini mereka adalah bukti bahwa alam dan manusia telah lama saling berbicara, tetapi seringkali kita tidak mendengarnya. Oke teman-teman, kami di sini lagi mewawancarai warga yang tinggal di sekitar di sini bersama Ibu Linda Safitri. Linda Safitri. Di sini kami bersama Ibu Linda Safitri akan bertanya mengenai bagaimana tanggapan dari warga sekitar mengenai kondisi pantai kita pada saat sekarang ini pasca bencana banjir bandang yang terjadi beberapa hari yang lalu. Oke. Tanya. Tanggapannya sebenarnya sedih juga nengok laut kayak gini kan. Tapi ada juga berkah buat kami yang tinggal di tepi pantai. Salah satunya dapat kayu, dapat kelapa. Jadi sebagai mahasiswa tentunya kejadian seperti ini sangat disayangkan. Terutama ini bertepatan di belakang kampus kita yaitu Pantai Parkit ya Kak, belakang Universitas Negeri Padang. Nah saat sekarang ini banyak sekali di pinggir pantai, di sepanjang pinggir pantai ini mulai dari ujung sana sampai ujung sana bertebaran material-material kayu akibat banjir bandang yang terjadi beberapa saat yang lalu. Dan juga material kayu ini terdapat beberapa sampah yang sangat banyak sekali, dan ini merupakan situasi yang sangat memprihatinkan bagi kita semua. Harapan saya semoga situasi ini cepat berakhir dan Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara dan daerah-daerah terdampak lainnya kembali pulih seperti semula. Baik Angel, menurut kakak apa penyebab utama terjadinya banjir bandang, khususnya yang melanda kota Padang akhir-akhir ini? Oh baik, mungkin itu karena curah hujan yang tinggi ya, karena hampir seminggu lebih hujan itu terus turun dalam waktu yang berturut-turut begitu. Terus juga dalam debit yang sangat besar. Nah, mungkin juga karena saluran air di sekitaran Padang ini atau khususnya di Patenggangan ini sudah mulai tersumbat sehingga tidak bisa untuk mendrainase air yang datang gitu. Jadi akhirnya air itu menggenang dan juga menjadi banjir lah yang tinggi seperti di video yang tersebar di media sosial mungkin. Baik,
Terus menurut kakak, apa respon pemerintah akan banjir di Bandang yang melanda kota Padang akhir-akhir ini? Oke, mungkin setelah penglihatan saya ya, menurut saya respon pemerintah khususnya di Padang Sumatera Barat ini juga sangat cepat. Iya. Saya lihat mereka langsung turut serta mengambil kerja untuk membantu warga-warga yang sudah terdampak. Apalagi saya lihat kabar di Lumin juga, mereka langsung turut cepat membantu warga di sana mengevakuasi juga. Juga di sekitaran sini juga pemerintah juga memberikan pengawasan lah, karena dapat kabar air akan menaik terus-menerus. Rupanya puji Tuhan air jadi surut dan tidak naik gitu. Tapi ya menurut saya pemerintah turut cepatlah ngambil andil gitu membantu warga. Ya, baik kak. Terus menurut kakak, apa saran untuk kedepannya agar mencegah banjir di masa yang akan datang? Baik, mungkin menurut saya itu kita lebih perbaiki kebersihan dari saluran pembuangan air lah. Iya. Karena ketika air datang atau hujan datang gitu, saluran itu sangat penting untuk mengalirkan air ke tempat yang seharusnya, Iya. bukan jadi menggenang. Juga kita harus lebih memperhatikan cara kerja drainase air yang ada di sekitar pemukiman kita inilah. Iya. Karena kan kita ini rapat atau padat penduduk ya. Iya. Mungkin sedikit lah kita lihat saluran pembuangan air yang bisa untuk menampung air yang banyak gitu. Mungkin menurut saya yang pertama itu menjaga kebersihan, yang Ya. kedua itu juga memperbaiki saluran air kita jika ada yang tersumbat atau segala macam, dan juga memperbanyak saluran air atau drainase air yang ada di sekitar pemukiman kita inilah. Ketika hujan turun deras dan tanah kehilangan pegangannya, air mengalir tanpa hambatan. Batang pohon tercabut, jatuh, hanyut mengikuti aliran yang semakin kuat. Sungai menerima beban berlebih lalu melimpahkan semuanya ke pantai. Ini adalah rantai sebab akibat yang panjang. Dimulai dari bagaimana kita memperlakukan tanah dan hutan, sampai bagaimana air mengalir mencari tempatnya tersendiri. Bencana bukan sekedar fenomena alam, tapi juga konsekuensi dari keputusan manusia. Ketika hutan ditebang, ketika daerah resapan diubah menjadi pemukiman, ketika sungai menyempit oleh bangunan, alam kehilangan keseimbangannya. Kita pun ikut terhempas oleh akibatnya. Disinilah peran administrasi lingkungan hidup masuk. Administrasi lingkungan hidup bukan hanya soal aturan, tapi bagaimana kebijakan direncanakan, diterapkan, dan diawasi agar lingkungan tetap berkelanjutan. Dalam hal ini kita bicara tentang perencanaan tata ruang yang tidak merusak daerah resapan, pengawasan alih fungsi lahan, penegakan hukum pada aktivitas eksploitasi ilegal, mitigasi bencana melalui penanaman kembali, kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat. Administrasi lingkungan hidup adalah fondasi agar manusia dan alam bisa hidup berdampingan. Administrasi lingkungan hidup adalah fondasi agar manusia dan alam bisa hidup berdampingan, bukan saling menghancurkan. Tanpa sistem yang jelas, bencana akan terus berulang dengan dampak yang lebih besar setiap kali terjadi. Agar peristiwa ini tidak terulang kembali, kita semua bisa mulai dalam hal yang sederhana, seperti menjaga tutupan lahan, menanam kembali pada wilayah yang kritis, tidak membuang sampah ke sungai, mengikuti program bersih pantai dan sungai, dan terakhir, sebagai mahasiswa, sudah seharusnya kita menjadi bagian dari gerakan kecil yang perlahan memperbaiki lingkungan. Alam bukan musuh kita, ia hanya merespons apa yang kita lakukan. Bila kita merawatnya, ia kembali memberi kehidupan. Bila kita mengabaikannya, ia memberi peringatan seperti yang kita saksikan hari ini. Kayu-kayu ini mungkin hanya sisa, tapi mereka juga berpesan. Pesan bahwa kita punya tugas, bukan hanya sekedar mahasiswa, tapi sebagai manusia yang hidup di bumi yang sama. Kita bisa memilih untuk membiarkan peristiwa ini berlalu atau menjadikannya titik awal perubahan. Dan perubahan itu mungkin dimulai dari kita, dari hari ini, dari tempat ini.